Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Putih Asyilani Prasetya, nomor absen 25 dari kelas 10C. Kali ini, aku sedang berada di salah satu tempat wisata di Kabupaten Lumajang. Ngomong-ngomong soal tempat wisata, Kabupaten Lumajang juga memiliki wisata religi yang terletak di Desa Wotgali, Kecamatan Yosowilangun. Wisata religi tersebut dikenal dengan Makam Mbah Drajid. Sayangnya, hanya segelintir masyarakat Lumajang yang mengetahui tentang keberadaan dan sejarah dari Makam Mbah Drajid tersebut. Padahal, dulunya Mbah Drajid merupakan salah satu tokoh besar yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Desa Wotgali. Ingin tahu lebih lanjut tentang kisahnya? Simak terus videonya. Cerita ini didapatkan dari seorang narasumber yang bernama Pak Mulain. Beliau adalah sesepuh dan pensiunan guru yang mengetahui tentang sejarah keberadaan makam Mbah Drajid di Desa Wotgali. Berdasarkan cerita, sekitar tahun 1400 Masehi, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Banyak pejabat kerajaan yang tidak tunduk pada raja. Pajak atau upeti tidak sampai ke tangan kerajaan, melainkan masuk ke kantong pejabat itu sendiri. Akhirnya, Kerajaan Majapahit kesulitan untuk membangun dan membiayai angkatan perangnya. Kebiasaan pejabat yang korupsi tersebut membuat Ibu Ratu Condrowulan, sang permaisuri raja, merasa prihatin melihat keadaan tersebut. Akhirnya, Ibu Ratu Condrowulan menghadap Raja Raden Wijaya. Ia mengusulkan kepada raja agar mendatangkan keponakannya yang bernama Rahmatullah. Rahmatullah merupakan putra dari adik sang ratu yang bernama Dewi Condrowati untuk mendidik atau mengajar keluarga kerajaan, pejabat kerajaan, dan putra-putrinya. Yang dulunya Kerajaan Majapahit terkenal sebagai kerajaan yang menganut agama Hindu, kemudian berubah menjadi kerajaan yang cerah, bersinar, jaya, dengan bimbingan Rahmatullah. Pejabat dan rakyat saling tolong-menolong dan bergotong royong berkat ajaran baru yang mereka terima, yaitu agama Islam. Berkat prestasi yang dimiliki oleh Rahmatullah, raja juga ingin mengambil menantu Rahmatullah yang ia jodohkan dengan putrinya bernama Dewi Ndorowati atau Nyai Ageng Manila. Setelah mereka menikah, diberilah bagian tanah di Surabaya, tepatnya di Desa Ampel. Di desa tersebut terkenallah Rahmatullah dengan sebutan Raden, karena Rahmatullah termasuk dalam keluarga kerajaan, lebih tepatnya menantu seorang raja. Di desa tersebut, Rahmatullah juga menjadi orang yang terkenal, sehingga ia disebut sebagai Sunan Ampel. Muridnya banyak sampai seluruh Nusantara. Di antara banyaknya murid yang dimiliki oleh Rahmatullah, terdapat salah satu murid yang bernama Mbah Abdul Rosyid. Pada zaman penjajahan Belanda, Mbah Abdul Rosyid berperan sebagai tantama Kerajaan Majapahit. Namun, karena sering diobrak-abrik dan diadu domba oleh Belanda, Mbah Abdul Rosyid beserta temannya, yaitu Mbah Syaifullah dan Sayyid Abu Bakar, menghindar dari Kerajaan Majapahit. Dan sampailah mereka di Desa Darungan, tepatnya di barat sungai Desa Kraton. Mengapa desa tersebut disebut sebagai Desa Darungan? Jawabannya, karena pada saat itu banyak pengembala kerbau yang tidak pernah pulang ke rumahnya, atau disebut darung dalam istilah Jawa.
Maka dari itulah Mbah Abdul Rashid memberikan nama desa tersebut Darungan. Selanjutnya, Mbah Abdul Rashid berjalan ke timur, tepatnya di desa Kraton Rampalan. Kenapa dinamakan sebagai desa Kraton Rampalan? Karena di tempat itu ada sebarong atau segerombol bambu rampal. Bambu rampal itu tidak habis walaupun diambil secara terus-menerus oleh warga setempat. Akhirnya, Mbah Abdul Rashid memberikan nama desa tersebut Kraton Rampalan. Mbah Abdul Rashid terkenal sekali di desa itu dengan ciri khas pakaiannya yang berasal dari Jawa Tengah, menggunakan blangkon, jas lurik, jarik pancung, dan menggunakan bulkul atau bagia. Mbah Abdul Rashid memanglah sakti, karena di daerah Kraton Rampalan itu masih berupa rawa-rawa. Namun hebatnya, Mbah Abdul Rashid tidak pernah tenggelam melewati rawa-rawa yang dalam itu. Sambil mengajar mengaji, Mbah Abdul Rashid sangat terkenal akan kesopanannya. Mbah Abdul Rashid mengajari bertani kepada masyarakat. Selanjutnya, Mbah Abdul Rashid berjalan ke timur untuk mencari tempat yang cocok untuk mendirikan langgar atau musola. Akhirnya, Mbah Abdul Rashid bertemu dengan hutan lebat di selatan sungai. Ia kemudian mendirikan langgar di situ, sekaligus membangun padepokan. Lama-kelamaan, murid Mbah Abdul Rashid semakin hari semakin banyak. Suatu hari, ketika murid-muridnya hendak mandi di sungai, Mbah Abdul Rashid kebingungan karena tidak ada jembatan di sungai tersebut. Lalu, Mbah Abdul Rashid membuat jembatan kecil yang terbuat dari kayu galih. Namun, orang Jepang menyebutnya woto galih. Wot yang berarti jembatan, sedangkan galih berarti kayu yang sudah tua. Maka, woto galih berarti jembatan yang terbuat dari kayu yang sudah tua. Tetapi, orang di desa itu malah menyebutnya sebagai wot galih. Sehingga sampai sekarang dikenal dengan sebutan desa Wot Galih. Konon ceritanya, Mbah Abdul Rashid adalah orang yang alim dan sakti mandraguna. Walaupun Wot Galih banyak benteng Jepang, tetapi Mbah Abdul Rashid tidak pernah diganggu oleh Jepang, sehingga ia bisa mengajar muridnya dengan tenang. Setelah meninggal, makamnya terkenal angker. Jika burung terbang di atasnya, maka akan jatuh dan mati. Sampai sekarang, banyak orang yang berziarah, entah apa tujuannya. Tapi, ada juga cerita, jika berziarah ke sana, maka banyak yang sukses tujuannya. Sehingga, saat malam Jumat Legi tiba, banyak peziarah datang ke sana. Setelah berdoa, terkadang mereka membawa makanan dan juga membawa kambing untuk disembelih di sana, sekaligus dimakan bersama-sama. Karena di sana mayoritas bersuku Madura, maka diambil mudahnya dalam penyebutan nama Mbah Abdul Rashid, maka disebut Mbah Drajid. Itulah sedikit cerita mengenai sejarah Mbah Drajid di desa Wot Galih. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas, yaitu ibarat harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Seperti itulah tokoh